Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, ya, terima kasih. Oke, sambil kita tunggu yang lain, saya mulai share screen saja. Oke, jadi minggu lalu kita tidak masuk. Saya kasih tugas mandiri yaitu tentang total station, juga saya minta untuk bedanya antara waterpass, theodolit, dan total station. Karena ya tiga alat itu, dua lah, waterpass sama theodolit yang kalian akan banyak berinteraksi nanti kalau kalian sudah kerja, kalau kerjanya di dunia teknik sipil ya. Terutama kalau misalnya kerja kayak di PDAM, kerja kayak di Balai Rawa atau di Balai Jalan di Bina Marga, itu akan banyak menggunakan total station, theodolit, waterpass. Saya sendiri dulu belajar alat-alat itu di Balai Rawa yang di Gatot. Jadi belajarnya di Balai Rawa karena orang-orang Balai Rawa yang di Gatot itu lebih ahli dalam hal-hal pengukuran ini. Nah, jadi bedanya itu nanti insya Allah semester depan kalian nggak akan ada kesulitan dalam praktikum karena kita rencananya kan sudah offline insya Allah semester depan. Jadi kalian akan praktikum waterpass dan theodolit. Semoga nanti bisa ngelihat alat total station yang ada di lab itu. Minimal tahu oh alatnya ini. Nah, untuk GPS nanti silahkan kalian bisa belajar sendiri. Untuk hari ini kita lanjutkan materinya yaitu tentang kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Jadi yang namanya alat buatan manusia ya, ada umur pakai, kadang-kadang kita yang pakai juga bisa salah dan lain-lain. Jadi pasti ada kesalahan, itu pasti sudah. Nah, bukan berarti tidak boleh ada kesalahan, tapi kita berusaha meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi, kalau bisa seminimal mungkin ininya. Dan kadang-kadang pengalaman saya, kesalahan-kesalahan itu tidak cuma pada saat pengukuran, pada saat menggambar pun kadang-kadang bisa salah ininya. Saya pernah ya beberapa kali kena tegur karena teman-teman asisten di lab IUT waktu itu, waktu belum jadi Supersik, namanya dulu lab IUT, sekarang kan lab Supersik. Itu waktu ngupload hasil pengukuran ke AutoCAD ternyata mereka ada kelirunya entah akibat salah extend atau yang lain-lain, tapi yang jelas meskipun hasil pengukurannya betul, kalau gambarnya keliru ya nggak ada gunanya juga, karena bahasa teknik sipil itu bahasa gambar. Kita bicaranya, kalian bisa ngitung analisa struktur, statika, mekanika bahan, anstruk 1 2 bisa semua, tapi nggak bisa gambar ya sia-sia. Tukang kalian kasih hasil sub nggak akan bisa baca, tukang itu bisa baca gambar. Jadi dari hasil sub keluar hasil tulangan dan dimensi balok harus kalian telurkan lagi, konversi lagi ke gambar kerja. Nah itu yang diperlukan di situ, termasuk iut ini. Oke, alatnya bagus, teknik mengerjakan betul, kesalahan bisa diminimalisir, tapi nggak bisa gambar ya sia-sia, nggak ada produknya karena produk kita itu adalah gambar. Nah hari ini kita bicara apa sih kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa terjadi pada saat pengukuran, selain tadi kesalahan-kesalahan pada saat pengolahan data seperti yang saya bilang. Jadi seperti kita tahu, pengukuran itu adalah pengamatan terhadap suatu besaran yang dilakukan dengan menggunakan peralatan yang tertentu. Nah, akibat keterbatasan itu bisa mengakibatkan adanya kesalahan pengukuran. Kalau kita golongkan kesalahan itu bisa kita bagi tiga. Bisa kesalahan kasar, mistake atau blunder lah kalau bahasa Jawanya. Ada kesalahan sistematik atau systematical error, bisa kesalahan random atau tak terduga atau accidental error. Nah, jadi bisa kesalahan kasar, bisa kesalahan sistematik, bisa kesalahan random. Hari ini kita coba lihat apa sih kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, pertama sumbernya yang bisa Izin salah masuk, siapa? Pak. Ya. Suara Pian hilang, Pak. Oh ya, sorry. Bentar. Ini masih hilang? Tes, tes. Bentar ya. Speaker, mikrofon. Sekarang sudah terdengar? Masih hilang?
Sudah kedengaran? Sudah Pak, aman Pak. Oke ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah diingatkan. Oke, saya ulangi lagi. Jadi sumber-sumber kesalahan itu bisa dari surveyor, bisa dari alat ukur, bisa dari alam. Tapi yang paling sering yang salah ya surveyor. Surveyor siapa? Ya kita-kita ini. Bisa kalian waktu praktikum posisi lagi ngantuk, bisa saya yang tukang gambar. Nah, kebanyakan sih ya yang sering terjadi itu pertama surveyor yang megang alat. Jadi matanya sakit kelamaan megang alat, keliru baca bisa. Atau yang tukang catat salah, itu bisa. Atau yang sering terjadi, yang pernah terjadi di hadapan saya itu waktu ngangkat alat, alatnya jatuh. Nah itu juga sama, itu kesalahan juga itu. Meskipun tidak mempengaruhi hasil pengukuran, tapi alat jadi rusak. Yang kedua, alat ukur. Nah, alat ukur ini ya agak sulit. Kenapa? Karena namanya alat elektronik, kita nggak punya basicnya. Jadi meskipun kita tahu itu ada kerusakan, tapi kadang-kadang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi paling yang alat ukur yang bisa kita lihat adalah apakah sudah terkalibrasi, terus lensanya apakah ada jamur apa enggak. Kalau enggak kan bisa kita bersihkan. Terus yang paling gampang kita cek itu meteran. Nah, saat ini meteran-meteran gulung itu kadang-kadang nggak standar. Jadi kalau kalian punya banyak meteran di rumah, itu coba kalian bandingkan, bisa-bisa panjangnya nggak sama. Salah-salah 1 meternya bisa beda. Kenapa? Karena pertama besi itu kan bisa muai susut. Kalau tuh paling gampang kalian punya meteran penggaris plastik yang 30 cm aja, coba dibandingkan. Itu kadang-kadang bisa beda ininya. Karena bisa aja waktu nyetak nyetak sablonnya nggak pas atau apa kan di situ. Itu alat ukur. Yang ketiga alam. Nah, ini sulit. Jadi di luar kuasa kita. Kadang-kadang tiba-tiba lagi ngukur, tiba-tiba hujan deras. Nah, pas hujan deras alat lupa dipayungi atau yang tukang catat kertasnya lupa diamankan. Rusak semua catatannya. Nah, kalau sudah kayak gitu ya mau nggak mau diulang. Kalau saya biasanya udah break dulu 1 jam, lihat. Kalau 1 jam break masih bisa lanjut. Tapi kalau 1 jam break nggak bisa ya sudah besoknya. Tapi risikonya ya 2 kali bayar tukang. Kenapa? Karena tukang itu pokoknya kita bayar untuk datang sehari. Sehari itu dia kerja apa enggak, pokoknya asal dia datang harus kita bayar. Jadi diusahakan kalau bisa sih kita perkirakan dulu cuacanya kira-kira gimana. Nah, pertama kesalahan kasar kita lihat tadi. Ini bisa terjadi karena kurang hati-hati atau gegabah, bisa pengennya cepat-cepat, akhirnya membacanya kurang teliti atau nyatatnya salah. Atau bisa juga malah komunikasinya. Kenapa? Kadang-kadang antara yang pegang alat sama tukang catat itu jauh. Hari lagi panas, yang tukang catat duduk di gardu atau di warung, yang megang alat di tengah jalan. Ya teriak-teriakan nggak kedengeran, biasa itu. Kalau kami dulu pakai HT, jadi pokoknya yang megang alat ada HT. Yang lain oke, silahkan boleh duduk di warung tapi gantian. Nah, kalau sudah selesai habis 1 kopi ya gantian ininya. Biasa, itu sudah biasa. Kemudian kurang pengalaman atau kurang perhatian. Kurang pengalaman misalnya ngeset alatnya nggak pas, bisa juga. Atau kayak tadi kurang perhatian, dikasih tahu 15 katanya ya. Yang tukang catat teriak, yang duduk di warung dengarnya berapa belas, akhirnya yang katanya 15 dicatat 11. Paling enak pakai HT. Makanya kalau kita di lab IUT, di lab Supersik, kita punya handy talk itu ada 11, ada 13 gitu loh. Dan semuanya berfungsi. Masing-masing pegang 1 kalau pas praktikum. Nah, kesalahan ini kalau bisa tidak boleh terjadi karena ini simpel sebenarnya. Nah, kalau kita ketahui kesalahan, kalau bisa dianjurkan untuk mengulang. Contoh salah baca, salah catat, salah dengar tadi. Nah, ini sulit. Salah dengar Pak, nggak punya HT, bisa pakai HP, WhatsApp. Oke, nggak apa-apa. Salah baca ya ganti orangnya. Ini kalau salah baca ini tergantung mata yang ngelihat biasanya. Kalau salah catat artinya sudah capek, istirahat. Gak apa-apa, saya pernah sekali ukur istirahat di warung sampai 5 kali gak masalah. Yang diukur 3 kilo aja padahal, tapi ya namanya 3 kilo di tengah panas ya sudah gak apa-apa. Gak masalah, itu bukan suatu hal yang dilarang, gak, malah penting itu istirahat. Jadi kalau kayak saya, kalau ngukur itu sebelum ngukur tanya dulu minuman apa, masing-masing pesan. Nah, jadi masing-masing bawa minuman masing-masing. Jadi kalau sudah kayak gitu kan nggak protes lagi. Nah, untuk menghindarinya yang bagusnya adalah pengukurannya lebih 1 kali dan dengan model atau teknik tertentu. Kedua, kesalahan sistematik.
Kesalahan sistematik ini umumnya disebabkan alat ukurnya. Nah, panjang pita ini sekarang jadi masalah karena meteran-meteran besi atau meteran kain yang sudah lama, apalagi meteran kain ya. Kalian kan kalau ngukur pasti kencang, kan kencang kan. Nah, kencang itu lama kelamaan meteran kain itu dia akan melar, pasti melar. Nah, melar akhirnya yang seharusnya 1 meter bisa lebih jadi 1 meter sekian senti. Itu dari panjang pita. Kemudian pembagian skala, pembagian lingkaran teodolit. Nah, ini tergantung mata yang baca. Kayak saya, mungkin karena saya pakai kacamata, saya membacanya cuma 1,35. Tapi kalian matanya yang masih sehat bisa aja sampai detail 1,355. Nah, meskipun sedikit selisihnya, tapi itu akan mempengaruhi ininya. Lebih detail lebih bagus ininya. Jadi biasanya yang matanya sehat yang nggak pakai kacamata itu kebagian pegang alat. Yang pakai kacamata yaitu yang untuk mencatat lah biasanya. Atau cara pengukuran yang tidak benar. Misalnya tripodnya belum stabil, sudah kita ukur pengen cepat-cepat atau apa. Nah, ini biasa itu, apalagi kalau misalnya ngukurnya di rawa, di gambut, wah susah sekali itu sudah. Nah, menghindarinya gimana? Cek alatnya dulu sebelum digunakan atau dikalibrasi. Meterannya dicek dulu. Kalau bisa beberapa meteran itu disandingkan, dilihat. Kalau sudah kurang lebih sama, oke. Kemudian cara-cara pengukuran tertentu, pakai pengamatan biasa atau luar biasa, dan koreksi pada pengolahan data. Nah, kalau koreksi pada pengolahan data ini ya tergantung operator yang ngolah data. Kalau dia paham dan tahu oh ini ada kesalahan, oke. Tapi kalau nggak tahu ada kesalahan kan ya sulit juga tuh jadinya. Nah, yang sering terjadi kalau pada pengukuran jarak langsung, panjang pitanya tidak standar. Itu tadi kadang-kadang pita ukur itu bisa melar. Kalau ditarik-tarik terus kelamaan, tarik-tarik melar. Pemeteran besi bisa muai. Pelurusan yang tidak sempurna sama. Nah, takut sobek pitanya nggak dikencang tapi kendor, akhirnya kan melingkar. Nah, itu kan nggak lurus, jadinya tambah panjang. Atau pita ukurnya nolnya hilang, jadi sebenarnya dia mulai dari 1, nggak dicek, bisa juga. Kemudian kemiringan medannya agak sulit, jadi kalau pas posisi menanjak agak sulit mengukurnya. Bisa juga kelenturan tadi sama, atau variasi temperatur udara. Nah, temperatur udara ini kalau kepanasan, kalau harinya panas gitu kita ngukur, nanti kalau kalian praktikum coba dilihat, itu kadang-kadang silau. Kalau sudah silau membayang ini yang baca kesian ininya. Itu bisa hati-hati. Nah, ini perlu dikoreksi. Nah, pertama koreksi pita ukur. Jadi panjang pita ukur yang dipakai dibandingkan dengan panjang pita ukur standar. Yang standar di mana? Ya carilah yang standar. Atau ya kayak tadi kalau punya banyak dibandingkan. Sama kalau ngukur luas. Jadi panjang pita ukur yang dipakai dibandingkan dengan yang standar. Kalau paling enak kalau punya banyak ya dibandingkan, dijejer langsung kelihatan. Pelurusan yang kurang sempurna. Nah, ini penyimpangannya dibagi panjang pita ukur. Jadi kelihatan kok, kadang-kadang kalau pita ukur itu nggak lurus pasti kelihatan. Jadi bisa lah dilihat ininya. Atau pendataran yang kurang sempurna. Nah, kalau ini perlu pakai unting-unting. Nah, kalau pita ukur tidak mendatar tapi terjadi melengkung di tengah jalan, kadang-kadang saking kalian kepanjangannya kan dia tengah jalannya bisa melengkung, maka kesalahan yang terjadi adalah kesalahan jarak. Kemiringan medan. Nah, kalau dia turun naiknya luar biasa, kalian skip, akhirnya karena turun naik udah di skip aja, dianggap lurus. Nah, itu kan jadinya yang seharusnya panjang jadi pendek. Yang seharusnya bisa kok Pak diluruskan aja, wong ujung-ujung sama tapi tengah-tengah kan ada turun naik. Nah, itu nggak bisa. Kalau kayak gitu ya dibikin pendek-pendek sesuai yang turun naik tadi. Kalau nggak akan kerikot itu turun naiknya. Kita kira jalannya lurus, ternyata ada lubangnya di tengah, kan susah. Nah, itu penting untuk ini kesadaran dari yang ngukur sih. Kalau pengen enak ya dikencang aja, dianggap lurus. Tapi kalau mau teliti ya bikin pendek-pendek, diukur sesuai dengan kemiringan medannya. Kemudian kelenturan karena berat pita ukur. Nah, ini agak sulit juga. Jadi harus kencang tapi jangan terlalu kencang, kalau nggak melar kan. Tapi kalau nggak dikencang Pak nanti kendur. Ya gimana ya? Ya gitulah, main di feeling. Harus bisa pas ininya. Nah, juga variasi temperatur udara. Temperatur udara pertama kalau kepanasan ada muai di pita ukur dan di meteran. Tapi yang paling sulit itu silau. Kalian kesian yang baca itu, silaunya luar biasa kalau sudah ini. Apalagi dia kan pakai lensa teropong kan. Nah, itu bisa kalau salah fokus nanti bisa malah sakit matanya, kesian.
Nah, tadi sudah sistematis, terukur. Yang random gimana? Nah, ini karena yang hal-hal tidak terbuka. Contoh, ada getaran udara atau undulasi. Ini gampangnya apa ya? Angin puting beliung. Nah, kayak gitu. Tiba-tiba langsung kelempar ini meteran. Kondisi tanah tempat berdiri alat bisa juga goyang. Nah, kalau kalian nanti praktikum, kalian di tanah keras karena di Unlam. Tapi kalau pas kerjaan, saya pernah ngukur sama Pak Razikin tuh, ngukur di Sambang Lihum itu, di rumah sakit itu di atas rawa gambut itu. Jadi alat itu tidak bisa datar, ya sudah seadanya aja. Nah, itu kondisi tanah tempat berdiri alat. Dan karena kalau dipaksakan datar, habis waktu untuk ngesetting alat aja. Jadi pokoknya harus jalan. Kecepatan udara atau kondisi atmosfer, kadang-kadang ada angin, ini bisa juga mengganggu, jadi goyang atau miring ininya meteran. Dan kondisi pengamat. Nah, ini kalau sudah capek bilang, gantian sama teman, jangan dipaksa terus, karena kondisi pengamat ini menentukan hasil pembacaan. Jadi kalau saya sama teman-teman bilang, pokoknya kalau perlu istirahat kita istirahat, nggak masalah ya, sampai 5-4 kali dalam 2 jam nggak masalah. Yang penting kan hasilnya bagus, daripada dipaksa selesai hasilnya nggak bagus, turun ke lapangan lagi kan sia-sia. Biasanya kesalahan ini itu terlihat kalau suatu besaran diukur berulang-ulang, nilainya tidak sama antara satu dengan yang lain. Makanya kalau praktikum kalian nanti akan ngukur 2 kali, ngukur pergi pulang, supaya kelihatan ada pembandingnya. Ini penting. Tapi kalau nggak ada waktu ya sudah, nggak apa-apa, sekali aja. Tapi kita usahakan kesalahan-kesalahan yang tadi itu diminimalisir. Nah, contoh kalau beberapa kali pengamatan X1, pengamatan kedua X2 dan lain-lain, maka yang betul adalah kita ambil rata-rata dia. Jadi kalau ada beberapa pengamatan berbeda, kita ambil rata-ratanya. Nah, menghilangkannya gimana supaya tadi nggak terjadi kesalahan atau meminimalisir? Pertama, menggunakan alat presisi tinggi. Jadi waterpass dan theodolitnya harus kalibrasi. Oke. Kemudian, nah waktu pengambilannya jangan yang pas siang panas itu, jangan. Kalau bisa pagi jam 7 sampai jam 11. Kemudian sore jam 2 sampai jam 5. Jangan pas tengah-tengah jam 12 siang, jangan. Itu sangat mempengaruhi. Pertama kondisi fisik, kedua psikis, bisa bikin berantem sama teman. Kemudian bacaan alat susah. Jadi kalau bisa ya posisi pagi jam 7 sampai jam 11 atau sore sekalian. Dan alat ukurnya dipayungi. Ini kadang-kadang bawa payung ke lapangan, yang dipayungi pacarnya. Nah, alatnya malah dibiarin. Kan itu kesian, itu alatnya yang kesian. Mahal loh alat itu. Ya. Suruh pacar bawa payung sendiri atau berdua di bawah alat ya nggak apa-apa. Tapi yang penting alat dulu nomor 1. Itu penting. Kemudian menggunakan metode pengolahan data tertentu, bisa menggunakan grafis tadi, bisa perataan kuadrat terkecil dan lain-lain. Nanti pas praktikum, pas laporan praktikum penyusunan, kalian akan diajari oleh kakak-kakak kalian di lab Supersik itu bagaimana membuat koreksi grafis dan lain-lain. Nah, karena di dalam IUT hasil pengamatan itu kita koreksi dengan menggunakan ilmu hitung perataan atau adjustment. Nah, ijaz, kalau bahasa kalian kan bahasa ijaz. Ya sipil itu mau nggak mau memang harus ada adjustment, nggak bisa nggak. Praktikum TBK, praktikum teknologi bahan konstruksi, uji kuat tekan beton, kalau ada nilai yang jomplang sama sekali sedang kalian merasa tidak terjadi kesalahan, maka nilai yang jomplang itu harus dibuang. Tapi nggak bisa buang aja satu, jadi diurut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang jomplang yang besar, buang atas buang bawah, jangan buang atas aja. Ada metodenya untuk ijaz itu, nggak bisa ijaz asal. Jadi ijaz itu boleh, adjustment itu memang diakui di dunia sipil, tapi ada prinsip-prinsip dan metode yang harus diikuti. Jangan asal ijaz aja. Nah, pakai apa? Pakai ilmu statistik. Maka kalian nanti akan belajar statistika. Ada metode adjustment tuh di situ, di ilmu statistika itu. Nah, kesalahan sistematik yang misalnya tidak dapat koreksi, misalnya kesalahan sistematik S, maka kita ambil rata-ratanya. Tapi ya kesalahan itu tetap ada, tapi paling nggak dengan metode adjustment tadi kesalahan itu bisa kita terima di situ. Mendekati, jadi adjustment itu kita mendekati yang benar gimana, bukan menjadikan dia benar, mendekati yang benar itu di situ. Nah, ada dalam IUT sendiri kalau bicara kesalahan itu ada istilah akurasi, ada istilah presisi. Nah, wih akurat betul, wah presisi betul. Nah, itu dua hal yang berbeda. Jadi akurasi itu adalah tingkat kedekatan dari nilai-nilai ukuran terhadap nilai yang sebenarnya.
Kalau nilai ukuran semakin mendekati nilai sebenarnya, yang berarti penyimpangan atau kesalahan semakin kecil, maka semakin tinggi akurasi. Jadi kalau misalnya pengukuran kita 1,2, rata-ratanya 1. Nah, itu kan hampir mendekati 1. Itu akuratnya 80%. Tapi pengukuran kita 1,9, rata-ratanya 1. Itu kan jauh itu. Nah, akuratnya cuma 10%. Nah, itu di situ. Kalau presisi gimana? Nah, kalau presisi adalah tingkat kedekatan dari nilai-nilai ukuran tersebut satu sama lainnya, yang dapat dihitung dari besarnya harga varian, atau kalau kalian ingat di statika kan varian. Semakin kecil variannya atau standar deviasinya tambah kecil, maka itu tambah presisi. Titik-titiknya tambah rapat. Nanti kalau kalian di praktikum Mekan 2, kalian praktikum Derkser akan kelihatan tuh. Kalau titik-titiknya rapat itu presisi, tapi kalau titiknya jauh-jauh presisinya kurang. Nah, cara-cara menghindari kesalahan. Kesalahan dapat dihindari yaitu pertama, dengan melakukan persiapan sebelum pelaksanaan, yaitu tahu tentang teori pengukuran, kemudian paham dengan jenis alat ukur dan cara koreksinya, dan menguasai metode-metode ilmu hitung. Nah, yang ini yang susah. Bekerja dengan loyalitas tinggi dan rasa tanggung jawab. Nah, ini tantangannya di sini. Jadi kalau mau bagus ya harus ada tanggung jawab. Meskipun cuma praktikum ya harus tetap bertanggung jawab. Kemudian waktu pelaksanaan, hindari pelaksanaan dengan intensitas panas tinggi jam 10 sampai jam 2. Ini luar biasa ini. Tapi namanya kalian praktikum yang ikut jadwal asisten kan ya. Kuliah yang kosong jam segitu aja mau nggak mau ya sudahlah. Terimalah dengan penuh loyalitas dan rasa tanggung jawab. Dan juga peletakan dan setting alat. Oke, ini materi hari ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi kesalahan-kesalahan itu boleh terjadi, bukan haram, boleh terjadi dan sangat mungkin pasti terjadi. Tapi kesalahan itu harus kita koreksi supaya hasilnya bagus. Hasilnya bagus yang mana? Gambarnya bagus. Nah, itu di situ. Pasti kok terjadi kesalahan itu pasti. Kalian lihat aja nanti kalian praktikum, kalian ngukur jalan pergi sama ngukur pulang itu pasti ada selisih. Kalau sudah ada selisih itu pasti ada kesalahan. Tinggal kira-kira kesalahannya di mana. Terus apa metode yang bisa digunakan untuk kita mengijaz tadi. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Semoga suara saya jelas ya, tadi sempat hilang kan ininya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Ada? Kalian praktikum masih semester depan kan ya? Insya Allah kan info terakhir Juli kita sudah mulai offline sih. Kalau vaksinasi sasarannya berhasil, saya nggak tahu kalau mahasiswa, kalau dosen sambil jalan masih vaksinasinya. Tapi semoga bisa. Tapi yang jelas kalian semester depan praktikum itu kesalahan itu terjadi, oke, nggak apa-apa. Jangan saling menyalahkan teman, jangan. Tapi nanti dilihat kira-kira kesalahan yang terjadi ini dari mana, terus membetulkannya gimana. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, jangan lupa absen di portal ya. Tadi saya belum sempat ngecek absennya gimana. Tapi yang jelas absen di portal jangan lupa. Bahannya sudah saya taruh di e-learning. Insya Allah kita ketemu tinggal tachymetry. Itu minggu depan tachymetry. Terus setelah itu kita bicara pengukuran, terus libur lebaran. UASnya 1 Juni. Saya kurang tahu seminggu setelah lebaran itu kita langsung masuk atau apa, karena 1 Juni itu 2 minggu setelah lebaran soalnya. Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.